syariat. Syariat aqimus shalah wa atuz zakat kutiba alaikumus shiyam, syariat. Jadi syariat itu amalan-amalan yang harus kita kerjakan, bisa dalam bentuk seperti kewajiban-kewajiban, bisa juga menegakkan hukum-hukum Allah, syariat. Dan sesungguhnya syariat inilah yang dari awal syariat yang berbeda-beda. Kalau agama itu, kalau kita dalam firman Allah itu, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Islam, berarti agama itu satu saja. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam, itu bukan berarti dulu Islam, Islam itulah. Nah, nanti ada kata kuncinya itu wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Tapi inna dina indallahi Islam itu bahwa dari awal-awal sejak ada manusia ini Islam. Yang berbeda-beda syariat. Likullin ja'alna minhu syir'atan wa minhaja. Setiap nabi itu membawa syariat. Bentuk-bentuk ibadah, kemudian hukum-hukum. Bahkan sholat istilahnya sama, mungkin pelaksananya berbeda. Nah, sholatnya Nabi Muhammad dan umatnya begini bentuknya, begini. Takbiratul ihram, ada wudu, ada sujud, yang tidak ada di umat-umat yang lain. Mungkin Nabi yang lain berdiri sholatnya cukup dengan duduk, bertafakkur, berzikir. Karena itu juga bagian daripada definisi sholat. Sholat itu berdoa. Berdoa bisa dalam keadaan apa saja. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri bisa. Duduk boleh. Wa ala junubihim, berbaring pun bisa. Nah, tapi bentuk sholatnya umat Nabi Muhammad, nah seperti begini laki-laki. Jadi yang berbeda-beda itu syariat. Tidak satu pun ayat Al-Quran menjelaskan ada yang namanya agama selain Islam. Inna dina indallahi Islam. Itu kira-kira. Kemudian isi Al-Quran ini syariat, aturan-aturan. Kemudian ada lagi yang mengatakan ada akhlak, ada etika. Ada etika. Walaupun semuanya nanti ini akan ditunjuk ajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini cara mengamalkannya. Alam Al-Quran disebut kulu washrabu, makan, minum, wa la tusrifu. Nabi yang memberikan contoh, dan mungkin kita tidak sanggup nih kalau ikut cara Nabi semua dalam mempraktikkan itu tuh, makannya sedikit, lebih banyak puasanya, dan lain sebagainya. Kemudian silaturahim perintahkan kita dalam Al-Quran, wa ulul arham. Cara mempraktikkannya seperti apa? Nah, juga yang mencontohkan. Jadi ada akhlak, ada etika, kemudian birrul walidain. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bagaimana cara mempraktikkan birrul walidain? Mulai dari cara berkhidmat kita, sampai bertutur kata kepada orang tua kita, bagaimana bersikap di depan dia, ada rumusan-rumusannya. Tapi Nabi Muhammad yang mencontohkan dalam berbagai macam bentuk hadisnya. Kemudian kandungan Al-Quran ini ada juga tentang akhlak, etika, adab. Ada lagi yang berkaitan dengan kisah. Ulama itu ada yang maksudkan bahwa kandungan Al-Quran punya banyak kisah. Memang tidak dipungkiri bahwa banyak kisah. Mulai dari manusia pertama, mulai dari surga, penciptaan Allah. Ada sebutkan proses penciptaan langit dan bumi awal-awal. Kalau ada yang namanya teori Big Bang, ledakan yang dahsyat, itu juga bahwa dulu ada penyebutannya dalam Al-Quran bahwa semua dulu satu. Kemudian Allah pisahkan. Nabi Adam cukup lengkap ceritanya. Mulai dari Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada
para malaikat, saya akan menciptakan khalifah. Jadi belum lagi diciptakan sudah mulai disebutkan riwayatnya. Nah kemudian Nabi Nuh dengan berbagai macam kisahnya dengan anaknya dimuat dalam beberapa ayat, bahkan ada surat Nuh sendiri, surat Nuh. Nah, itu lebih dominan itu isi tentang Nabi Nuh. Kemudian yang paling dahsyat lagi ada satu surat tentang Nabi Yusuf mulai dari awal. Wah, Nabi Yusuf itu paling ceritanya kumpul dia. Makanya ada satu kemudian di Mesir serial apa namanya ini TV ya, semacam sinetron lah. Saya ikuti itu karena ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, luar biasa. Nabi Yusuf menceritakan Nabi Yusuf, kemudian ya namanya juga manusia berusaha untuk memvisualisasikan bagaimana cara membuat gambar sehingga orang bisa melihat secara real. Tapi dalam dialog-dialognya menggunakan surah Yusuf itu. Wah. Kemudian menarik karena yang dibuat dalam bentuk video, dalam bentuk film. Dan disebutkan itu nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Memang luar biasa. Makanya orang yang punya apa itu terserah, kalau punya pandangan ke depan tentang dakwah, saya kalau bisa bikin film tentang Nabi Yusuf ini, karena Al-Quran mengatakan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah ini pasti akan menarik ini. Pasti akan menarik. Nah, kalau sudah masuk unsur bisnisnya, percaya kan? Dan memang menarik. Saya katakan benar, karena memang berbahasa Arab, belum ada yang mungkin suatu saat kita yang menerjemahkan. Tapi paling tidak disebutkan ahsanul qasas cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim ceritanya juga mulai dengan pamannya, yang mengatakan pamannya wa qala Ibrahim li abihi Azar, cerita awal-awal diusir dari rumahnya. Kemudian ada Ashabul Kahfi, penghuni gua tidur 309 tahun. Masya Allah. Kemudian ada Yas'alunaka anil Qarnain, Zulkarnain. Zulkarnain itu punya dua tanduk, berarti dia pakai, biasalah orang supaya gagal di medan perang itu, maka dia pakai disebut Zulkarnain. Padahal dalamnya itu orang hebat, orang alim, orang yang menegakkan kebenaran. Tapi simbolnya dia mau pergi perang ya bukan seperti ustaz mau pergi masuk masjid pakai sorban, enggak lah, pakai baju besi. Biar ini baru nih, jadi likulli maqamin maqal, ada tempatnya. Untuk medan perang dia perlihatkan bahwa ini kita mau berperang. Kemudian ayat yang kita bacakan itu ada juga cerita tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini orang yang terlibat dalam pembuatan parit atau orang yang terlibat dalam pembantaian di parit. Jadi Ashabul Ukhdud, kata-katanya itu ashab, depannya itu bahaya itu. Kutila Ashabul Ukhdud, kutila, celaka, binasa yang terlibat dalam pembunuhan yang membuat parit. Nah, di situ redaksi Al-Quran mengatakan ashabu, berarti bukan hanya rajanya yang memerintahkan buat parit nanti dinyalakan, tapi siapapun yang berkontribusi, yang ikut membuat, yang ikut mengumpulkan kayu bakar, semua disebut ashabul ukhdud. Nah, ini yang akan kita bagikan pada subuh hari ini, berangkat dari ashabul ukhdud itu dalam surat Al-Buruj. Ternyata betul bahwa ada ayat begitu di hadis Nabi yang menjelaskan. Hadis Nabi ada apa? Mana nih? An Suhaib radhiyallahu anhu, dari sahabat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini berarti orang Roma. Jadi sahabat Nabi itu memang bermacam-macam. Ada Al-Farisi, Salman Al-Farisi dari Persia, sekarang negeri Iran. Kemudian ada Al-Habashi, Bilal
dari Ethiopia. Wah, ini Al-Rumi dari Roma, Suhaib Al-Rumi. Dan begitulah Nabi. Jadi sahabat Nabi itu tidak terbayang, walaupun pada saat awal-awal, tapi sudah skalanya sudah go internasional. Al-Rumi, Al-Farisi, Al-Habashi, ya jadi disebut. Kemudian yang lintas artinya punya latar belakang ajaran sebelumnya ada Abdus Salam, ya itu punya latar belakang Yahudi, syariat Yahudi, kemudian bergabung dengan Islam. Semua Nabi angkat. Sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, suatu saat Nabi bercerita. Karena malikun fi man kana qablakum. Dulu ada seorang raja. Kalau Nabi bercerita ini, ada seorang raja sebelum kami. Ini oleh ahli sejarah dikatakan zaman itu tidak jauh beda dengan masa kelahiran Nabi. Dia kurang lebih tahun 525 Masehi kejadian ini. Jadi ada seorang raja yang hidup di tengah pemerintah, kemudian ada sekelompok orang yang memeluk syariat Nasrani, ya. Wa kana lahu sahib. Raja ini di backup oleh seorang tukang sihir untuk melanggengkan kekuasaannya. Dukun-dukun dia pelihara yang menjadi ancaman, pokoknya gitulah. Falamma kathir, tatkala raja ini sudah berumur, qala lil malik, bukan, tatkala tukang sihir ini sudah semakin tua, qala lil malik, berkatalah kepada raja, inni qad kathirtu, sekarang saya sudah tua Pak Raja, fab'ath ilayya ghulaman mu'allim as-sihr. Tolong pilih salah seorang anak muda yang cerdas untuk saya wariskan ilmu sihir. Dia sudah ada firasat nih. Ini nggak lama lagi nih, karena ya ini memang sudah Allah. Cuman ada aja orang yang belum udah 50 tahun, 60 tahun, itu sudah peringatannya sudah aneh tuh. Apalagi sudah 30, udah lebih. Ada 70, ya bukan berarti sudah besok lusa, tapi sudah ibaratnya tidak mungkin lagi semakin tampak kuat. Maka dia pun minta kepada raja dikasih anak yang cerdas untuk diajarkan ilmu sihir. Fabatha ilaihi ghulaman yu'allimu, maka raja pun memilih dia kau ajaran ilmu sihir ini. Dalam proses pembelajaran anak ini untuk pergi ke rumah gurunya itu, dia melewati satu rumah, salaka rahib, melewati satu rumah rahib. Rahib itu pendeta, artinya ulama Nasrani yang mengajarkan agamanya Nabi atau ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Faqala ilaihi, suatu saat mungkin awal-awalnya mampir berteduh. Ini tahu-tahu dia dengarkan sedikit pengajiannya, dia tertarik. Faqala ilaihi wa sami'a kalamu fa'ajabahu. Begitu dia duduk, dia dengarkan, kemudian dia kagum apa yang disampaikan oleh rahib pendeta ini. Ya, ini dalam proses pembelajarannya. Jadi waktu mau berangkat akan mampir, pulang pun mampir lagi. Wa kana idza atas-sahir marra bil-rahib. Wa kana idza atas-sahir marra bil-rahib. Jadi setiap dia mau pergi berburu ke tukang sihir selalu mampir dan sekalian belajar. Wa qa'ada ilaihi fa idza atas-sahir darabahu. Karena sering lambat, mungkin pelajarannya agak menarik, sering lambat, tukang sihir ini pakai gaya-gaya sihir, kayak pukul aja Pak, kamu lambat, dan dia tidak kasih tahu bahwa saya mampir belajar, tidak. Dia pikir anak ini mampir main-main lah, ajak campur lah, atau pergi mampir berenang dulu, kita mungkin begitu tuh, mampir dulu lah, ada kolam di kampung. Fasyadda dzalika ila Allahi faqal, kemudian anak ini cerita kepada pendeta, Pak, kalau saya sampai di tukang sihir itu saya suka digebukin, katanya kamu lambat, tapi saya tidak cerita apa-apa. Anda saya tidak cerita-cerita.
yang mungkin dia pikirnya saya mampir aja main-main itu. Faqala idza khashita as-sa'il faqul habasani ahli. Baik, dia jamin. Kalau nanti nanya tukang sihir, kenapa kamu lambat terus setiap hari? Bilang, saya ditahan oleh keluarga. Ada dulu pekerjaan rumah yang saya kerjakan, bantu-bantu ini. Jangan bilang dari raja, nanti raja di tempat konfirmasi itu. Konfirmasi, bilang aja keluarga saya, nyuruh saya ini kadang harus ngambil air dulu, harus kasih makan kambing dulu. Ceritakan seperti itu. Bahwa keluarga saya menahan saya. Wa idza khashita annaka faqul habasani as-sa'il. Begitu juga nanti pas satu kenapa malam baru sampai kalau ditanya sama keluarganya. Bilang itu pelajaran akhirnya mantap itu. Tukang sihir pelajarannya agak banyak. Dia menahan saya. Bilang aja begitu. Sehingga tidak ada kecurigaan. Fabainama ala dzalika idza ata ala dabatin 'azimatin qad habasat an-nas. Proses pembelajaran berjalan suatu saat, begitu dia mau pergi berburu, tiba-tiba di tengah jalan ada yang mencegat perjalanan orang ramai ini. Dikatakan bahwa ada seekor singa pas di tengah jalan. Orang pada takut untuk melintas. Anak ini pun melihat, kenapa tak nyebrang? Siapa berani nyebrang? Di sana pun tidak berani juga orang, ancang-ancang lari. Kata si anak ini, al-yawma a'lamu as-sahir afdal am-rahim afdal. Dia bilang anak kecil ini, hari ini saya mau tes siapa yang lebih jago ilmunya ini. Tukang sihir kan? Atau pendeta yang jago ilmunya ini? Atau ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada saya? Fa'akhadha hajaran. Anak itu mengambil batu, faqala, sambil mengucapkan atau berdoa, Allahumma in kana amru rahibi ahabbu ilaika min amri as-salim faqtul hadhihi al-dabba hatta yaqdi an-nas. Ya Allah, kalau guru spiritual saya ini lebih hebat, lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka tolong dengan ilmu yang benar itu lemparan saya ini mengenai binatang itu biar dia mati sehingga manusia bisa lewat. Faromana, dia pun lempar dengan batu dengan jampinya tadi. Faqatalaha wa muqannas, dan luar biasa batunya walaupun tidak besar kena singa mati. Singa wa muqannas, orang pun bisa lalu lalang atau lewat. Fatarahu fa akhbarahu. Kemudian dia mampirlah di rumah gurunya. Mampir di rumah gurunya, guru spiritualnya tadi, Ibrahim ini bercerita, waduh saya mengalami keanehan ini Pak. Kenapa? Ya saya buktikanlah ilmu saya. Faqala ai bunayya anta al-yawma afdal minni. Sesudah dia cerita bahwa dia membunuh, sesudah mengatakan, ya Allah, kalau guru spiritual saya itu yang betul daripada tukang sihir, maka tolong binasakan binatang yang menghalangi perjalanan orang ini. Dan ternyata betul. Apa kata gurunya? Ini gurunya ini. Ai bunayya, wahai anakku, antal yawma afdal minni. Hari ini engkau sudah lebih hebat dari saya. Ini guru nih. Jadi keberhasilan atau kegembiraan guru yang asli itu begini. Tidak segan-segan. Hari ini engkau sudah lebih hebat daripada saya. Qad balagha min amrika ma ara. Karena gurunya belum pernah membuktikan seperti begitu, artinya saya belum pernah dihalangi seperti singa, dan makanya sementara kamu sudah, berarti kamu sudah lebih unggul. Kemudian kata gurunya, wa innaka satutala, tapi jangan gembira dulu, kamu siap-siap menunggu cobaan. Kamu sudah hebat sekarang ini, siap-siap cobaan akan innaka satutala. Kamu hebat nak, tapi ingat cobaan akan segera datang. Fa in tulita fala tadun alayya. Kalau nanti kamu sudah diuji, ya ujiannya pokoknya nanti kamu akan, mungkin ada yang interogasi, mungkin ada yang memaksa kamu dan lain sebagainya. Fala tadun alayya. Satu pesan, jangan sebut nama saya. Usahakan jangan sebut nama saya. Bukan Rai ini takut
Dia pikirannya kalau saya dilibatkan puas, saya nanti berurusan dengan Satpol PP, polisi lah, kodim lah, apalah. Saya tak mau ikut dengan mereka. Saya mau di masjid, di tempat ibadah ini mau berzikir. Itu nanti mondar-mandir habisin waktu dan selesai. Di sidang banyak cerita. Tak usah kalau bisa libatkan saya bukan takut dia. Dia tidak tahu urusan manusia yang dilibatin. Bukan takut, tapi jangan tunjukkan dulu saya mau konsentrasi beribadah nih. Nah, dia bilang sama saya nak cerita. Wa kana al-ghulam yudri'ul aqma wal aqras. Ternyata betul kata gurunya bahwa anak ini sudah lebih hebat daripada sang guru. Dia sudah mampu mengobati orang yang al-aqma, orang buta. Waduh, orang buta dia berdoa kepada Allah sembuh. Wal aqras, orang yang kena penyakit lepra, kulitnya rusak, yang biasanya orang itu dikarantina, diungsikan atau diasingkan, tiba-tiba dia bisa mengobati. Wa yudawi nas misa'il adwa, dan berbagai macam penyakit bisa diobati. Bukan itu saja, berbagai macam penyakit bisa. Fasami ajalisul malik kana qad amiya. Sampai juga lah ceritanya ini dalam istana. Kebetulan salah seorang penasihat istana ini matanya buta semula jadi. Dia dengar bahwa ada anak yang pandai mengobati, bahkan orang buta pun bisa diobati. Fa'atahu bihadaya katsira faqala. Maka orang buta ini harapannya cuma satu, bagaimana kalau sempat bisa ada kesempatan melihat, tak kira berapa biaya jasa ada saja. Maka dia bawa berbagai macam hadiah ke rumah anak ini. Faqala ma hauna laka ajma'in anta syafaitani. Wahai anak, semua ini ambil. Yang saya bawa macam-macam ini ambil, yang penting saya bisa melihat. Kau sembuhkan saya. Faqala inni la ashfi ahadan. Kata si anak, maaf Pak, saya tak bisa menyembuhkan. Innama yashfi Allah Ta'ala. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bilang begini, kata si anak, tapi kalau Tuhan mau percaya bahwa Allah yang menyembuhkan, saya doa, saya bantu doa. Tapi yang menyembuhkan bukan saya. Saya hanya bisa berdoa, izin dan kuasa Allah yang bisa membuat Anda yang sudah sembuh. Nah, syaratnya itu. Jadi bayarannya beriman kepada Allah, bukan ini. Kalau Anda percaya kepada Allah, nah saya doa. Kata siapa ini, yang penting sebenarnya bersyahadatnya. Habis beriman, fa'atal malik. Besok ini si penasihat ini datanglah ke istana. Ya jadi suka makannya ini. Raja tidak, kok tidak ada lagi tongkat, tidak ada lagi yang mendampingi. Biasanya dia harus dampingi. Sudah bisa melihat nih, tuan penasihat. Alhamdulillah, sudah bisa melihat. Kemudian bertanyalah selanjutnya, man radda alaihi kala salat. Siapa yang bisa menyembuhkan matamu yang buta itu? Qala rabbi, Tuhan saya. Qala wala rabbun ghairi, kata si raja, ada Tuhan selain saya? Berarti raja ini menganggap dia Tuhan. Awala rabbun ghairi, kamu punya Tuhan selain saya? Qala rabbi wa rabbuk. Kata si penasihat, ada Tuhan saya, Tuhan juga, yaitu Allah. Jadi disebut lafaz Allah. Karena Rabbi, Tuhan saya, berarti bilang namanya Allah. Ini lafaz Allah ini luar biasa Pak. Lafzul jalalah, lafaz yang sangat agung dan mulia. Allah tanpa mulut kita merapatkan bibir bisa keluar Allah. Jadi orang yang sekarat pun sekali bisa itu Allah. Kalau kalimat yang lain harus pakai bantu bibir tuh. Ada dalam huruf syafatain. Ini dah Allah. Kalaupun alifnya dibuka, dia tidak keluar dari maknanya. Buka alifnya bunyinya lillah. Bunyinya lillah. Kepunyaan Allah. Buka lagi lamnya lahu.
Banyak juga ayat lahu ma fis samawati wa fil ardi. Kau punya Allah lagi. Buka lagi lamnya jadi huwallahu alladzi la ilaha illa. Dipreteli kembali ke asalnya. Bahkan tidak bisa habis Pak. Huwa yang habis nafas kita. Tidak habis disebut. Memang Allah tidak ada batas, tidak ada ujungnya. Allah. Yang habis nafas kita. Berarti nafasnya sudah habis berarti. Rahasia lafaz Allah. Makanya berzikir la ilaha illallah wa Allah huwa. Ya. Artinya huwanya kembali kepada Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala al-gulam. Raja ini merasa dilecehkan. Ya penasehat, tapi kalau sudah menyangkut begini ini tangkap. Hukum dia sampai interogasi dia, tanya dari mana didapatnya ilmu ini? Karena ditekan begitu begitu keras. Disebut nasib anak kecil yang mendoakan saya, yang menuntun saya, wasilahnya anak kecil, al-gulam. Terkejutlah raja, anak itu kan kita kirim untuk di kader kader. Kalau partai yang kader banyak, itu kan saya kader untuk menjadi tukang sihir, membackup kerajaan saya dulu. Kok bisa? Apa kata si raja? Panggil anak kecil. Didatangkanlah. Kemudian raja langsung berkata, qala lahul malik, ay bunayya qad balagha min sihrika ma tudul al-a'ma wal abras wa taf'alu ma taf'al. Raja ini tidak terlalu banyak tahu. Dia tahunya bahwa belajar sama tukang sihir. Maka raja mengatakan, wahai anakku, kamu sekarang sudah luar biasa, ilmu sihir yang kau dapatkan itu sudah hebat. Karena memang dikirim untuk belajar sihir. Dia mampir sembunyi, mampir ke TPQ, mampir pula ke rumah takut sembunyi. Ini dan subhanallah, saya sebulan yang lalu lah di dekat rumah itu Pak. Ya orang itu mesti ada malamnya. Anaknya subhanallah dekat masjid, memang dia mungkin sedang dengan azan di semua orang kawan-kawan yang begitu. Ya sudah syahadat 6 bulan berapa itu menikah secara Islam. Mak bapaknya tetap dengan keyakinannya, tapi kita yang namanya bertetangga, namanya apa-apa, itu kejadian. Kata si raja, Masya Allah hebat, bukan Masya Allah lah ya, wah hebat anak ini. Tapi si anak harus jujur, inilah asfi ahadan, kata si anak. Wahai Tuan Raja, bukan saya yang menyembuhkan, wa inna ma yashfullah, yang menyembuhkan itu Allah. Waduh, kata si raja ini salah dengan anaknya. Fa'akhadahu falam yazal yu'azzibu hatta dalla 'ala Allah. Tahan, disiksa, disuruh mengakui siapa yang mengajari kamu. Apa boleh buat? Walaupun tadi gurunya bilang jangan sebut nama saya tidak berurusan nih. Tetap, tapi ditunjuk juga lah. Kalau sudah ditunjuk cepat itu berangkatlah perangkat kerajaan ini menjemput si rahib. Fakir lahu irji' an dinika. Kemudian dia pertanyaan, kamu yang ngajarin selesai, permintaan lagi satu. Tinggalkan agamamu, kembali menyembah saya. Ya, si rahib mengatakan tidak mau dia. Fada'a bin Syar. Maka ya perintahkan anak buahnya mengambil gergaji. Fawadu al-minsyar fi mafriki ra'sihi, ditaruh di tengah-tengah kepala di sini. Dan betul-betul bukan action aja, memang digergaji kepala. Kayu aja digergaji luar biasa, itu berarti begitulah penyiksaan yang dialami pelan-pelan. Ya Allah, sudahlah. Fasyaqqa hatta waqa'a shiqqahu. Belah dua, bukan kayu yang belah dua, orang belah dua. Thumma ji'a bi jalisil malik fakira lahu ittiqan dini. Selesai dia disaksikan, diperlihatkan ini penyiksaan yang membantaranya, maka tuan penasihat
kembali ke agama yang lama. Tidak. Doa. Kenapa tidak minta pertolongan kepada Allah? Nabi ceritakan dulu umat sebelum hanya diceritakan sebagian Nabi dulu ada orang mempertahankan iman itu gergaji di sini dan ditarik itu gergaji sampai bulan 2 mempertahankan iman. Nah itu cerita Nabi. Nah jadi sahabat ada masanya Allah mendatangkan pertolongannya. Saya ambil sedikit cuplikannya Nabi Yusuf. Ini tidak boleh terlalu terang nih Pak. Ini cerita episode ya. Kayak sinetron tuh ada tuh ya. Sinetron dari buah aja boleh berepisode, masa ini nggak boleh ya kan? Panjang. Pokoknya keluar itu kita selesai keluar, ya angkat aja keluar kita berhenti. Jadi dalam Nabi Yusuf itu Pak berpisah dengan bapaknya Nabi Yakub 30 tahun. Dan Nabi Yusuf tahu bapaknya itu tahu bapaknya. Sehingga begitu dia datang saudaranya, ini saudara saya, tanya bapaknya gimana, bapak kamu gimana, sehat, cuma dia sedih sampai matanya timbul putih dan tidak bisa melihat gara-gara selalu banyak menangis. Begitu Nabi Yusuf sampaikan ke raja, bapak saya ada di sana. Nabiullah Yakub ada, kenapa tidak masuk di sini, kenapa datang? Ayo kita jemput, kita siapkan pasukan, kita buatkan tempat yang mewah. Kata raja kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf orang penting. Kata Nabi Yusuf, belum. Saya selalu minta kepada Allah, malaikat Jibril datang, belum waktunya. Bayangkan. Jadi belum waktunya Pak. Belum waktunya. Kemudian kata raja, bagaimana kalau meninggal? Oh, urusan meninggal itu bukan urusan saya. Saya sudah izin kepada Allah, malaikat Jibril. Kata Nabi Yusuf, saya boleh tak jumpa bapak saya? Datang atau dia datang ke sini? Belum waktunya nih Bapak. Belum waktunya. Jadi ditanya, kenapa kita tidak jemput bapak atau kita datang ke sana? Raja di zaman Nabi Yusuf Islam beriman. Itu Nabiullah Yakub bapak itu Nabi. Silsilahnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Kenapa kita tidak jemput? Ya Nabi Yusuf jujur. Saya sudah bilang kepada utusan Allah, maksudnya malaikat, dia mengatakan belum waktunya Yusuf. Allah belum mengizinkan. Nanti ada waktu yang jemput. Ada waktunya nanti Pak. Subhanallah. Jadi makanya Nabi mengingatkan ada cerita-cerita itu untuk mengatakan kenapa sampai 30 tahun. Padahal baru 10 tahun ketahuan bapaknya itu. Semakin dia dengar ceritanya semakin sedih. Sampai yang namanya Nabi Yakub itu melihat bayang-bayang Yusuf ya. Mana Yusuf? Sampai keluarga-keluarga bapak ini sudah ngacau pikirannya ini. Tidak mati Yusuf. Semua yang mati, aku pula tidak mati. Kemarin ada bajunya berlepotan dengan darah kan? Tidak kering, darah yang darah binatang. Jadi belum waktunya. Nah itulah sahabat-sahabat Nabi diingatkan oleh Nabi itu waktunya. Kalau sampai waktunya Allah sudah mengingatkan, jadi ya. Semua dia bulan. Penasehat sudah terbelah dua, tapi dalam keadaan iman dan mempertahankan keimanan berarti berat. Menjaga keimanan itu, menjaga tauhid keyakinan berat. Orang-orang dulu katakan sampai dibelah itu, tapi tidak mundur. Dia kalau sudah menyatu dengan Nabi tidak mundur, tidak mundur. Dan sahabat umatnya Muhammad itu pun mewariskan seperti yang begitu. Tauhid kalau sudah menyatu tidak bisa dipisahkan. Betapa beratnya penyiksaan Bilal, tidak bisa. Padahal dia begitu dia ingkar, langsung dimerdekakan, dikasih tempat, dikasih apa. Ini dia sanggup mengalami penderitaan. Betapa dahsyatnya yang mengetahui kalau sudah menyatu dengan hati manusia. Terakhir Fajr bin Gulam, anak itu pun didatangkan. Faqila lahu irji an dini. Kembali ke agama lamamu, sembah saya sebagai raja. Fa'aba, dia pun menolak. Si anak ini fala fa'ila nafar min ashabi. Maka anak ini tadi disuruh dibawa ke gunung. Kata raja sampai di puncaknya nanti tanya sekali lagi. Kalau dia mau kembali ke agama lama, bawa dulu. Kalau tidak mau, tolak dari gunung itu. Biar selesai urusan. Fasa'idu bil jabal, mereka pun membawa anak ini ke puncak gunung. Faqala, sambil di perjalanan anak ini berdoa. Ini doanya nih Pak, doa selamat naik gunung ini.
Allahumma kfini bima syi'ta, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, jaga saya sesuai kehendak-Mu ya Allah. Jadi bukan sesuai kehendak kita. Kalau kita berdoa, ya Allah sesuai kehendak, beri saya rezeki ya Allah sesuai kehendak-Mu. Kita kadang-kadang pula yang mendikte. Ini doanya nanti. Ya Allah, selamatkan saya sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Farod, ini saja doanya, tidak banyak lebar, tidak kayak doa kita. Allahumma kfini bima syi'ta, itu saja. Faraja fadhihimul jabal fasaqatuhu. Allah sudah tahu hatinya orang ini jahat. Dia akan memaksa anak itu, kalau tidak dia akan dorong. Begitu selesai berdoa, rojaf, goyang, gunung itu goyang. Wah, gempa lah. Gempa, seluruh pengawal-pengawal ini jatuh. Fasaqatuhu. Dan anak itu selalu faja yamshi ilal malik. Akhirnya dia balik lagi. Ada sekalian aja laporanlah kepada raja, daripada itu yang melapor dah muncul-muncul nanti ditunggu pula saya yang lapor. Raja terkejut. Maaf, mana yang mengantar kamu mana? Kata si anak tadi, kafani bimukau ta'ala. Ternyata Allah melindungi saya Tuhan Raja. Allah melindungi saya dari pihak jahat mereka itu. Akhirnya Raja kekurangan akal, fadafa'ahu ila nafari min ashabi. Kemudian dikumpulkan beberapa orang lagi, suruh anak yang dibawa ilhaku fahamaluhu ila Uhud, dibawa ke laut, naik sampan dibawa ke tengah laut. Kemudian ditah raja wa ila tawassatu au fil bahr, nanti di tengah laut tanya sekali lagi mau kembali ke agama raja, pulang. Kalau tidak lemparkan, sudah diikat dengan batu jadi tenggelam lagi. Tengah jalan, angkat lagi di tangannya si anak, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi saya dari tipu daya orang-orang ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Selesai berdoa begitu, datang gelombang menghempaskan lompat masing-masing. Terjatuhlah orang-orang yang besar-besar ini dan selamat si anak kecil tadi. Selamat, datang lagi menghadap ke raja. Menghadap raja, ya raja mana? Anaknya akhirnya dia bilang, ini aja lah. Nampaknya Tuhan ini mau membunuh saya. Kalau mau saya kasih tahu caranya. Ini kalau Bapak kirim banyak habis nanti orang ini. Tidak selesai. Saya minta Allah, bukan saya bunuh. Kalau saya minta tolong Allah, Allah kabulkan ini. Nah, tapi kalau Anda mau membunuh saya, jangan kirim orang begini. Mereka nanti yang tidak balik. Kasihan istri-istri mereka itu. Terus kata raja, gimana caranya? Tajma'un nasa fi sahih Ibrahim, kumpulkan orang di satu lapangan. Wa taslimuni ala jid'in, gantunglah saya di atas pokok pohon. Thumma khudh sahman min dinani, pakailah busuk saya, jangan pakai di situ, tidak mempan itu, pakai punya saya ini. Thumma isahma fi kabri al-ghaus, kemudian letakkanlah, di sini ada belajar memanah ya. Nah, ini boleh ditarik inspirasi dari sini. Letakkanlah anak panah itu musuhnya. Thumma qul, ini yang penting. Kemudian jangan lupa, kalau tidak pakai baca-baca ini dampingi tidak jadi. Apa itu dampingan? Bismillahi Rabbil Gulam. Nah, baca ini, kalau tidak jadi Pak. Kalau tidak bisa baca ke Bapak itu. Janganlah. Jadi baca Bismillahi Rabbil Gulam. Nah, kumpulkan orang pakai sesuai dengan keinginannya. Orang sudah mendengar apa yang akan terjadi. Karena anak ini sudah menjadi terkenal, banyak yang diobati Pak. Mana yang sudah sembuh sudah menjerit-jerit sana. Apa dia tanya ini orang Pak ini? Nah, tidak bisa lihat dia. Anak kami sakit nih, macam-macam. Ini jadi anak ini sudah punya nama. Sudah punya nama. Tinggal itu lagi. Tinggal kalau raja yang seperti kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia lepaskanlah anak panah itu. Nah, dibuatlah seperti itu. Tsumma ramahu fawqa as-sahmi fi sidqihi. Raja itu membidikan, biasalah dia sekali mati, tapi Allah tidak kesana lagi. Sikit saja di sini berdarah di antara pelipis mata tidak cacat kalau mata. Oh, masa bunuh saya jadi begitu? Sikit aja di sini nih. Dan begitu keluar darah, anak itu sempat pegang
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sudah dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Inilah yang bisa menghantarkan untuk membunuh si anak kecil ini. Faqala an-nasu, begitu selesai aja membaca itu dan melihat apa yang terjadi, anak itu memang sudah meninggal. Apa kata orang-orang di lembah itu? Amanna bi rabbil alamin. Kami semua beriman dengan Tuhan ini. Karena dia tahu cerita, kebaikannya banyak, dia berbagai macam cara raja buat, tidak berhasil. Bahkan dengan cara itulah raja pun baru bisa sesudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'util malik fakira lahu ara'aita man kunta ta'lam, kumpullah petinggi-petinggi itu tuan raja ini salah orang besar ini. Coba lihat, satu kampung, satu wilayah, semua itu orang yang beriman. Nah, raja ini masuklah di tukang bisik-bisik. Disitulah ada pembagian parit supaya tidak kehilangan muka. Fa'as amaratul ukhdud. Nah, ini ceritanya tadi ashabul ukhdud. Digalilah parit, kemudian lebar, baru nanti ditanya satu-satu, beriman kepada siapa? Tidak mau balik, lama-lama tidak, lemparkan di tengah parit yang sudah menyala-nyala apinya. Dan terakhir ada seorang ibu membawa anak kecilnya yang baru dia lahir, digendongnya. Terakhir dia ditanya, ibu, kamu tuh masih muda, anakmu masih kecil. Kalau kamu tinggal bilang aja kembali ke agama raja, selesai. Kamu boleh pulang kampung, urus anakmu. Ya ibu itu ragu-ragu. Ya juga nih, anak itu pulang ngomong, ibu jangan pulang, tak usah. Tetaplah dalam agama tauhid ini, loncatlah ibu. Nah, ibu loncatlah ibu untuk mempertahankan keimanan ini. Begitulah kira-kira kuatnya imannya orang-orang mempertahankan ketauhidannya. Dan Allah selalu memperlihatkan bukti-bukti yang dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Orang itu habis-habis nampaknya. Baik, beberapa yang dirahmati Allah. Ini bagian daripada Al-Quran disebutkan Qutila ashabul ukhdud an-nari dzati al-waqud, api-api yang menyala. Idhum 'alaiha syuhud, petinggi-petinggi itu menyaksikan orang dihanguskan. Dan itulah Nabi mengatakan karena ada cerita begini, dan termasuk Nabi Ibrahim kan diazab dengan api juga oleh Namrud itu. Akhirnya Nabi mengatakan, umatku saya sudah tidak dibenarkan mengazab manusia dengan api. Allah lah yang berhak untuk mengazab itu. Dan di neraka kali ini Allah yang berhak. Jadi Nabi Muhammad sangat melarang umatnya menyiksa apapun makhluk, binatang dan sebagainya dengan menggunakan api. Karena begitu parahnya penderitaan orang-orang yang disiksa dengan api. Biarlah Allah yang memberikan itu hak Allah nanti dengan keadilannya, dengan kebijaksaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berterima kasih sekali lagi kepada Sahibul Hajat saja yang memberikan apa lagi sedekah bagi atau bapaknya. Dari hamba Allah, mudah-mudahan Allah ringankan segala urusannya, mudah-mudahan apa yang disedekahkan diterima sebagai amal dan diberikan kekuatan dan kesehatan kita juga semua dan anak-anak kita semua sekali, keluarga kita, termasuk Pak Imam, ustaz kita, orang tua kita, jamaah kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan, dilindungi dari berbagai macam musibah, bencana dan mara-mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini juga ada doa-doa kita bacakan aja. Almarhum Bapak Rusdi bin Ahmad Bakri, kemudian almarhumah
Masjid binti Ahmad Saidi, almarhum Isman Nur bin Marhum, almarhumah Maharani binti Hanjanahu, dan almarhumah Marwi itu Marwatun Nisha binti Rusli. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal kebaikannya, keluarga-keluarga yang meninggalkan yang senantiasa mendoakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata 'alaihim. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata 'alaihim bi fadlika wa mannika ya dzal jalali wal ikram. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك صاحب هذا الطعام وارزقه من الحلال وجنبه من الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.